Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear dan korelasi. Jadi, beberapa tujuan dari pembelajaran kali ini adalah Anda bisa menggambar diagram pencar atau scatter diagram, kemudian memahami dan menjelaskan istilah variabel terikat dan variabel bebas, menghitung dan menafsirkan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan standar estimasi. Melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah koefisien korelasi populasi tidak sama dengan 0, kemudian menghitung garis regresi dan menafsirkan arti nilai kemiringan atau slope dan perpotongan atau intercept. Yang terakhir adalah menyusun dan menafsirkan interval kepercayaan dan interval prediksi. Jadi untuk analisis korelasi, ini merupakan sekumpulan teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Kalau diagram pencar, ini diagram yang menggambarkan hubungan antara dua variabel. Variabel terikat adalah variabel yang diprediksi atau diperkirakan. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi dasar untuk membuat perkiraan. Juga disebut sebagai variabel prediktor. Koefisien korelasi disimbolkan dengan R kecil. Ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel berskala interval atau rasio. Nilainya adalah negatif 1 sampai 1. Kalau negatif 1 atau 1 positif, itu menunjukkan korelasi sempurna dan kuat. Kalau nilai mendekati 0 menunjukkan korelasi yang lemah. Nah, kalau nilai negatif ini menunjukkan hubungan yang berlawanan atau inverse relationship, dan nilai positif menunjukkan hubungan searah atau direct relationship. Kalau dibuat scatter plot, jadi perfect negative correlation-nya seperti ini. Perfect positif. Kemudian ini zero correlation, kalau kita lihat scatter plot-nya dia terpencar, tidak memiliki pola positif ataupun negatif. Kemudian kalau ini dia memang agak terpencar, tapi kalau dilihat secara overall itu menunjukkan kondisi yang positif. Dia masuk di kategori strong. Nah, seperti ini zero correlation non-linear yang A, kemudian weak negatif ataupun strong positif. Nah, untuk menentukan secara angka, kalau melalui gambar aja kan mungkin kita masih mengira-ngira ya, apakah ini weak, moderate, atau strong. Nah, kita mengukur berapa nilai R-nya, baik negatif ataupun positif. Di sini dia memiliki kategori weak, moderate, ataupun strong, sama perfect. Kalau perfect exactly 1.00 ataupun perfect negatif yaitu negatif 1.00. No correlation kalau dia ini 0.00. Nah, ini yang semakin mendekati 0,5 itu baik negatif maupun positif dia kategori moderate. Kalau kurang dari itu maka dia kategorinya weak. Nah, kalau 0,74 berarti masuk kategori strong positif. Oke, ini adalah formula dari koefisien korelasi R, yaitu sigma X min X bar dikalikan Y min Y bar dibagi dengan N min 1 dikalikan standar deviasinya X dikalikan standar deviasinya Y. Atau kalau kita jabarkan lebih dalam, yaitu N dikalikan XY, jadi N dikalikan sigma XY dikurangi dengan sigma X itu sendiri dikalikan sigma Y itu sendiri, kemudian dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat, ya. Kemudian ini adalah sigma X yang dikuadratkan. Dikalikan dengan akar N kali sigma Y kuadrat, dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Coefficient of determination itu dilambangkan dengan R square, dan ini menunjukkan perbandingan total variasi pada variabel terikat yang dapat dijelaskan variasi pada variabel independen. Jadi seberapa besar gitu ya variabel independen itu bisa menjelaskan variabel terikat. Nah, kayak gini ya, nilainya 0 sampai 1. Koefisien determinasi ini karena dia square ya, jadi tidak menunjukkan arah hubungan antar variabel, hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan. Contohnya, kita pengen menghitung secara manual koefisien korelasi. Misalnya Pak Budi, seorang pengajar, sedang memikirkan tentang harga buku teks yang dipakai mahasiswa. Dia memperkirakan bahwa ada hubungan antara jumlah halaman dalam buku teks dan harga jual buku.
Nah, untuk memastikannya, karena ini kan masih berupa hipotesis, Pak Budi mengambil sampel 8 buku teks di toko tersebut. Nah, tugas kita adalah gambarkan scatter diagram sama hitung koefisien korelasinya. Ini data yang ada, buku sejarah, matematika, dan seterusnya, jumlah halaman sama harganya. Kemudian kalau kita buat gambar, ternyata bentuknya seperti ini. Kalau dia dilihat dari diagramnya, ternyata dia memiliki kecenderungan seperti ini. Jadi dia seperti punya tren yang positif, tapi kok kayak lemah banget gitu ya, sekilas. Mari kita buktikan. Ya, ini kalau dibuat di Excel printout-nya seperti ini. Oke, dengan menggunakan rumus yang ada, kita cari dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi, kita kalikan dulu X sama Y-nya. Kemudian kita total, tujuannya apa untuk mendapatkan ini, karena ada rumus sigma X dikalikan Y. Kemudian masing-masing X sama Y-nya juga ditotal, karena ini ada sigma X dan juga sigma Y, kan gitu ya. Kemudian X-nya sama Y-nya juga dikuadratkan masing-masing, karena ini ada sigma X kuadrat dan ini ada sigma Y kuadrat. Begitu. Jadi kita masukkan. Nah, ini adalah angka yang ada, kita masukkan angkanya. Jadi, ini adalah N-nya adalah 8 dikalikan 3.900 ini, kemudian dikurangi dengan 4.900 dikalikan 636. Kemudian kita masukkan angkanya, dikalikan sigma Y-nya adalah 636, dibagi 8 kali ini kurang 01, dikurangi 4.900 dikalikan ini dan seterusnya. Ini jangan lupa ini adalah sigma X dikuadratkan dan ini adalah sigma Y dikuadratkan. Ketemunya adalah R 0,614. Sekilas kalau kita lihat dari kategori yang tadi, ini masuk ke area yang strong, ya kan, karena lebih dari 0,500. Karena lebih dari 0,500. Cuman kita pengen buktikan apakah dia signifikan apa tidak. Ya. Kita uji hipotesis, misalnya kita menggunakan tingkat signifikasi 0,02 atau 2%. Biasanya kalau dalam ilmu sosial itu tingkat signifikasi yang digunakan bisa 1%, 2%, 5%, ataupun 10%. 10% itu udah paling maksimal lah ya, gitu. Nah, ini kita memiliki 5 langkah seperti yang sebelumnya. Yang pertama itu adalah nyatakan hipotesis nolnya terlebih dahulu. Hipotesis nolnya kan kita ingin melihat ada atau tidak adanya hubungan. Jadi hipotesis nol kita adalah R sama dengan 0, maka pasangannya adalah tidak sama dengan 0. Ingat kalau R sama dengan 0, berarti kan dia tidak ada korelasi. Tapi kalau R tidak sama dengan 0, maka dia ada korelasi. Kemudian pada step yang kedua, pilih tingkat signifikasinya adalah 2%. Kemudian uji statistiknya adalah menggunakan rumus ini. Tentukan aturan keputusannya, H0 ditolak. Nah, ini karena dia tutil, ya, tutil, maka dia sifatnya seperti ini. Degree of freedom yang digunakan adalah N-2, karena ini kita ambilkan dari rumusnya, T statistiknya. Sehingga 6, dan kemudian alfa 2%, ketemunya adalah 3,14 kanan, dan negatif 3,143 kiri. Ini adalah area reject dan ini adalah area reject. Kemudian kita hitung, kita masukkan semuanya, ketemunya adalah 1,905. Maka conclusionnya adalah, karena ini 3,14, maka conclusionnya adalah dia masuk di area do not reject H0. Do not reject H0. Karena do not reject H0 berarti menyatakan bahwa H0-nya adalah R sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi dalam populasi. Jadi sekilas angka dari R tadi yang menunjukkan 0,6 sekian, yang kayak notabene itu adalah strong correlation, sebenarnya dia tidak signifikan secara statistik di alfa 2%. Apakah dia memungkinkan akan signifikan di alfa yang lebih besar? Mungkin saja. Nanti bisa dicoba sendiri. Oke, kita lanjutkan dengan analisis regresi. Analisis regresi ini metode yang digunakan menggunakan least square atau kriteria kuadrat terkecil.
yaitu sigma Y dikurangi dengan Y cap kuadrat itu nilainya paling kecil. Regresi secara umum dia bentuknya adalah Y cap sama dengan A plus B X, di mana Y cap itu adalah Y estimasi, yang diestimasi dari nilai konstanta A, kemudian koefisien B, dan ini adalah variabel independennya, ini adalah variabel dependennya. Begitu ya. Kemudian rumus yang digunakan untuk mengestimasi nilai B itu adalah rumusnya seperti ini. N dikalikan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang, ini X kuadrat ya, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Kemudian kalau rumusnya A adalah sigma Y per N dibagi dengan B kali sigma X per N. Nah, beda regresi sama korelasi. Kalau korelasi itu kita hanya ingin mengetahui hubungannya, apakah positif atau negatif, ada atau tidak gitu aja. Tapi seberapa besar hubungan itu, seberapa besar pengaruhnya, itu kita melakukan estimasi regresi, kayak gitu ya. Jadi itu merupakan hal yang berbeda. Contohnya, ini menggunakan data yang sama, cuman sekarang ini kita diminta untuk membuat estimasi atau perkiraan harga buku berdasarkan jumlah halaman. Tadi kan kita sudah punya tuh datanya dari yang soal yang pertama. Kita tinggal masukkan ke persamaan untuk mendapatkan nilai B, ketemunya adalah 0,05. Sedangkan nilai A-nya itu adalah 636 bagi 8 dikurangi dengan 0,05 dari nilai B-nya dikalikan dengan sigma X per N-nya adalah 4900 bagi 8, ketemunya 48,0. Sehingga kita bisa melihat sebuah persamaan hasil estimasi persamaan regresi kita, Y cap sama dengan A plus BX itu adalah 48,0 ditambah 0,05X. Ini maksudnya apa? Ketika X sama dengan 0, artinya nggak ada jumlah buku, artinya tidak ada jumlah halaman sama sekali, harga bukunya adalah 48. Tetapi kalau setiap ada penambahan lembar buku, satu lembar buku, maka harganya naik sebesar 0,05. Nah, ini yang dimaksud dengan elastisitas. Jadi, bagaimana kepekaan output, ya, kepekaan Y akibat perubahan X, kayak gitu. Nah, ini ya, keterangan seperti itu. Kemudian, sekarang misalnya kita diminta untuk menentukan perkiraan harga buku ketika 800 halaman. Maka kita buat estimasi, di sini 48 ditambah 0,05 dikalikan X-nya adalah 800, maka hasilnya adalah 89,14. Nah, ini merupakan penjelasan dari regresi sederhana. Dan kenapa dikatakan sederhana? Karena independennya itu hanya satu, yaitu X. Nanti kita lanjutkan dengan multiple regression. Oke, sementara itu dulu materi kita kali ini untuk korelasi dan juga regresi sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.